Shalom, kembali lagi di dalam Iktus Edu. Hari ini kita bakal bahas mengenai Kitab Amsal. Tentu dari pertama aku akan bahas mengenai pendahuluannya, di mana Kitab Amsal itu merupakan tentunya kitab yang dipakai oleh umat Kristen, yang di dalam kitabnya itu berisi tentang kumpulan ucapan, lalu hikmat, ada syair juga. Dan yang paling identik dalam kitab Amsal itu adalah nasihat perilaku yang mendidik orang muda. Kitab Amsal dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah Mishle Shelomo, atau yang di Indonesiakannya itu adalah Amsal-Amsal Salomo. Kitab Amsal merupakan kumpulan tulisan yang beraneka ragam gayanya, yang berbeda-beda, sehingga keanekaragaman ini tentu menunjukkan ruang lingkup lapang dari Amsal-Amsal Salomo tersebut. Nah, perkataan yang menyenangkan merupakan seperti perkataan yang menyenangkan merupakan seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Itu contohnya di dalam Amsal 16 ayat 24. Atau ada lagi contohnya, yaitu lebih berpihak kepada yang benar, sepiring sayur dengan kasih daripada lembut tambun dengan kebencian. Sedikit berisi tentang gaya bahasa yang cukup susah dimengerti, tapi itulah isi dari kitab Amsal. Nah, yang ayat tadi, ayat yang kedua tadi yang mengenai lebih berpihak kepada yang benar, sepiring sayur dengan kasih daripada lembut tambun dengan kebencian, itu bisa dilihat di dalam Amsal 15 ayat 17. Kembali lagi aku mau menekankan, kitab Amsal itu merupakan kumpulan ucapan ringkas dan ucapan berwujud nasihat bagi orang-orang muda, yang dimana asumsinya itu berasal dari Raja Salomo yang menulis kitab Amsal ini. Tentu kitab ini ditulis dalam bentuk puitis dan penulisannya tersusun secara teratur. Nah, itu pendahuluan dari kitab Amsal. Lalu tujuannya itu adalah supaya kelompok, maksud saya, kitab Amsal ini mengajarkan asas-asas dari kehidupan yang dijalankan dengan hikmat dan dengan rasa takut akan Tuhan yang menjadi modal penulisan kitab ini. Sehingga dari tujuan kitab Amsal ini, kita dapat merefleksikan diri kita, dan supaya ketika kita membaca kitab Amsal ini, tidak hanya gaya bahasa yang diutarakan dalam kitab Amsal ini, yaitu puitis, syair, dan segala macam itu, tetapi kita juga dapat merefleksikan dan kita dapat membaca dengan penuh rasa yang takut akan Tuhan. Nah, isi kitab Amsal itu terdiri dari 31 pasal. Dan penulisnya, kitab Amsal ditulis oleh beberapa orang, tetapi banyak orang meyakini bahwa penulis kitab Amsal itu adalah Raja Salomo. Dan tentunya jika ditelusuri dalam kitab Amsal, ada penulis-penulis lainnya, di mana penulisnya itu bernama Agur dan Ibu Raja Lemuel. Dalam kitab Amsal juga kita juga bisa belajar, walaupun kitab Amsal memiliki nasihat-nasihat orang muda, tetapi penerapan-penerapan yang mungkin teman-teman bisa dengar, yang setelah aku sampaikan tadi, itu kita bisa ambil. Yang pertama itu adalah kitab Amsal tentu mengajarkan tentang kehidupan di dalam kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Yang kedua, kitab Amsal mengajarkan arti dan tujuan dari kehidupan manusia. Yang ketiga, kitab Amsal mengajarkan kemuliaan dari seorang istri yang bijaksana. Lalu yang keempat, kitab Amsal mengajarkan akibat-akibat dari kemalasan
Yang kelima, kitab Amsal mengajarkan bahwa pengetahuan yang tidak disertai dengan takut akan Allah merupakan hal yang tidak berguna. Tentu, jika teman-teman ingin mendalami kitab Amsal, harus teman-teman membaca kitab ini secara keseluruhan, supaya ini baru hanya penerapannya yang saya kutip, tetapi teman-teman bisa membacanya keseluruhan di kitab Amsal. Ada 31 pasal. Jadi teman-teman bisa menemukan butir-butir kebenaran di dalamnya, sehingga apa yang sudah saya sampaikan ini teman-teman bisa mengerti dan memahaminya secara benar. Mungkin itu aja pemaparan mengenai kitab Amsal. Terima kasih yang sudah menonton. See you. God bless you.